otaknya sampai ke otak. Kalau ke otak berarti tidak ngantuk. Ya. Yang nanti ngantuk berarti tadi olahraganya tidak ikut. Ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai, tolong tuan kelas dipimpin berdoa singkat aja, silakan. Siap, doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu ini ada bangku-bangku yang kosong yang tidak masuk siapa ini? Yang tidak ada siapa ini? Azril ya? Ya, Pak. Azril. Rafli. Amir. Terus? Fahmi. Iya. Nabila. Spesialis khusus. Azril Rafli, keterangan? Astagfirullah. Generasi muda ya? Generasi muda berarti bulan. Amir juga? Ya, nanti perlu pembinaan dari saya ya, kebetulan wali kelas perlu pembinaan. Kami kemana? Bagaimanapun izin saya maksudnya ya. Nabila juga. Oke, 5 ya. Nah, sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya ingin memberikan gambaran sebentar ya. Pertemuan kali ini ya kita akan membahas sesuatu yang berbeda ya. Nah, kenapa? Karena dalam kurikulum yang baru ini pemerintah mencanangkan adanya mata pelajaran baru yang namanya KKA. Apa? KKA. Ada yang tahu kepanjangannya? Tidak. Ya, karena baru ya. KKA. K-nya yang pertama itu adalah coding ya. Terus K yang kedua kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan ya. Nah, kalau kelas 11 itu ada namanya mapel pilihan, betul? Kalian kelas 11 kan? Yang ajar siapa mapel pilihan? Nah, nanti mapel pilihan akan diisi dengan materi KKA ya. Apa itu? Sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kalian kelas 10 dulu, ada informatika ya. Itu adalah kelanjutannya. Coba mungkin bisa saya tayangkan ya. Produk dari KKA itu seperti apa ya? Produknya seperti apa? Nah, kamu sudah sering nonton TikTok ya? Ya. Sering ya? Ya. Saya tidak sabar untuk segera melompat. Sorry, kabelnya belum dipasang. Kabelnya ini soalnya goyang ya. Kadang malah lepas. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the shift level. Kamera bisa di zoom ya, kamera bisa di zoom ke papan. Nanti kan kabelnya goyang. Saya tidak sabar untuk segera melompat. Kakeknya siapa kira-kira? Hei, lu yang manggil gua Jawa tadi, gua tunggu di Gergopo lu pada player old no gyro HP Samsung J Prime nih bos, senggol dong.
perempuan. Mengalah saja susah sekali. Kalau perempuan ngalah susah ya? Ya, susah. Ini adalah produk-produk dalam bentuk video, ya. Ini bukan settingan nyata, tapi dibuat dengan AI, kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Buatnya sulit, ya gampang-gampang sulit. Sulitnya apa? Harus ada kreativitas. Jadi mau skenario-nya seperti apa, terus alatnya ini harus juga baik, ya. Produk yang berikutnya, ini kebetulan saya bahas sendiri nih ya, tapi tidak ada tampilannya, memang MP3 ini ya. Ini MP3. Lagu sendu ya. Pernah nggak ya? Ini dibuat dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi saya tidak tahu, saya bukan musisi, saya nggak bisa komposisi lagu, nggak bisa, musik apalagi, gitarannya nggak bisa ya. Tapi saya bisa membuat lagu seindah ini karena menggunakan bantuan artificial intelligence atau kecerdasan. Nah, untuk yang lain Pak, oh banyak. Kamu mau bikin apa? Bikin puisi, bikin cerpen ya, bikin poster. Contoh nih saya buat poster ini ya. Nah ini poster. Nah, ini bukan mainan. Ketika saya memberikan skenario sebuah poster, munculnya ini ya. Begitu saya nggak setuju, elek dan Suliani, maka dia akan bisa merubah poster yang lain ya. Masih banyak yang lain ya, produk-produk dari artificial intelligence. Ini bisa kalian pelajari, jadi asik ya. Jadi ini pelajaran asik ya. Daripada kalian main game dulu ya, sampai matanya lepas ya. Baik mainan ini ya. Nanti kita latihan secara bertahap ya. Dan di samping ya menyesuaikan komputernya juga ya. Oke, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Apa tujuan kita belajar hari ini? Coba diperhatikan ini. Ini kan mulai awal ya. Ya. Berarti harus dari dasar. Pertama nanti kita akan menjelaskan, kita belajar tentang konsep dasar prompt atau perintah engineering dalam kecerdasan artificial generatif. Prompt itu perintah. Jadi bagaimana kita menyusun kalimat perintah untuk membuat video, bagaimana kita menyusun kalimat perintah untuk membuat lagu, dan seterusnya, poster dan seterusnya. Ya. Ini kita belajar ini. Kemudian menguji, dites. Promptnya itu hasilnya sesuai responnya itu sesuai keinginan kita enggak ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita evaluasi hasil outputnya ya. Nah, satu yang harus kita pelajari dan kita tanamkan dalam diri kita adalah ini, etika dan tanggung jawab. Ini contohnya ya. Kalian kalau ujian itu pakai bantuan internet apa enggak? Ya. Jujur aja, jujur ya. Bukan cari materi, jawabannya ya kan? Ya. Coba kira-kira itu beretika apa enggak? Ya. Teknologi bisa bermata. Situ gaya masak, situ gaya materi ya. Melukai. Yang kamu lakukan adalah melukai otakmu sendiri dengan cara apa? Menjejali, memanjakan otakmu untuk tidak berpikir kreatif. Ulangan, delok jawaban di chat GPT ya, pakai Brandly, pakai macam-macam ya. Itu kamu lebih paham itu.
Jadi sesungguhnya kamu itu sudah mengenal, pelajaran itu sudah kamu mengenal apa ya untuk itu, untuk ngerti itu ya. Sayangnya belum diarahkan pada jalur yang benar, sehingga tidak terjadi dan berlanjut. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi ya. Materi. Tadi yang pertama kita sekarang masuk materi tentang bagaimana membentuk atau konsep dasar pembentukan prompt yang benar, perintah yang benar ya. Oke, materi pertama ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih penasaran atau enggak jelas atau gimana? Enggak ya? Oke, ini saya ada modul nanti bisa kita share ya. Instruksi pembuatan prompt yang efektif. Apa prompt itu? Prompt bukan sekedar perintah sederhana, melainkan bahasa intermediasi yang menghubungkan kebutuhan pengguna dengan mesin komputer. Mesin, nggak hanya komputer, HP dan sebagainya. Ya. Coba kok mesinnya nggak komputer? Karena apa? Karena kecerdasan artifisial ini nanti penerapannya tidak hanya di komputer. Kalau di industri berarti adalah penerapannya di mesin-mesin pabrik. Ya apa pabrik itu iso mengemas, bisa mengisi air mineral yang tidak terlalu banyak ya, pas isinya. Bagaimana mengemas yang baik, atau mungkin otomotif ya. Bagaimana mesin itu bisa memiliki kecerdasan untuk merakit sebuah mobil ya. Nah, di dunia militer, perang Iran dan Israel. Kok iso peluru kendali Iran itu tepat sasaran di markasnya tentaranya Israel? Kok gak nyasar? Kenapa? Karena pelurunya punya kecerdasan buatan, dikendalikan dari jarak jauh. Bahkan dia nggak usah dikendalikan, dia sudah punya sistem navigasi yang mandiri yang bisa mendeteksi, oh ini ada halangan, tak menggok. Kalau ada pesawat ditembak, pesawatnya menggok rono, pelurunya ikut ke sana. Jadi mengejar peluru. Ini punya kecerdasan. Di dunia hiburan, di dunia misalnya di rumah makan ya, kalau Indonesia itu gimana? Itu pramusajinya itu robot di Jepang gitu ya, ada yang seperti itu ya, bahkan asisten pribadi rumah tangga itu robot kalau di Jepang ya. Para jomblo-jomblo ya, kan kalau menikah kan bisa pilih ya, pilih spesifikasinya apa, oh bisa meter masak, oh bisa meter mijit, meter apa gitu ya. Itu mereka dikasih kecerdasan intelijensi ya, buatan. Nah itu penerapannya ya. Kalau di dunia pendidikan ya macam-macam, bisa untuk kita membuat sebuah modul ajar, membuat kayak kalian buat soal, buat jawaban dan sebagainya ya. Sekarang bagaimana tentang prompt? Kembali ke sini, menghubungkan kebutuhan pengguna dengan kemampuan mesin. Saya nggak baca komputer tapi mesin aja ya. Nah perintahnya itu bagaimana? Ada 10 komponen, tapi nanti nggak kita terapkan semua ya, karena ini baru pertemuan awal-awal. Tidak perlu 10 macam ini kita terapkan dalam struktur perintah. Yang penting nomor 1 ini, adanya instruksi. Nah ini nomor 1, kalau ini tidak bisa. Ini wajib ain. Contoh, tuliskan puisi tentang hujan. Jadi perintahnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tulis atau buatkan puisi tentang hujan. Jelaskan teori relativitas secara sederhana. Itu ya. Buatkan cerpen tentang kerinduan seorang anak kepada ayah yang sudah ditinggal selama 15 tahun merantau di Malaysia karena kebutuhan ekonomi, sehingga ibunya
jadinya menjadi merata. Misalnya itu, kamu apa aja. Jadi from itu bisa ada perintah, ini ya, kali-kali ya. From atau perintah itu ada instruksi, tulis, kata kerja, ya, buat, jelaskan, apalagi macam-macam, analisis, analisalah, analisa, itu ya. Ini adalah kata kerja. Terus berikutnya digandeng dengan objek yang dibuat, puisi, jelaskan tentang teori relativitas. Ini objek yang dijelaskan. Baru ini keterangan, ya. Ini keterangan. Jadi ada 1, 2 di ini kalau menurut teori yang pertama, instruksi tas. Ya. Apa ini? Perintah kata kerja. Ini adalah objeknya, ya. Dan ini kata. Jadi ada 3 poin yang harus kita tuliskan. Gak boleh kamu hanya tuliskan gitu aja. Bingung nanti akhirnya. Tulis apa? Kamu kasih gini aja masih ngawur. Tuliskan puisi. Nanti macam-macam, ada puisi cinta, ada puisi macam-macam keluar nanti ya. Tapi kalau sudah tentang hujan, nah ini fokus tentang hujan. Nah, ya. Terus ditambah di sore hari, misalnya, nggak apa-apa. Ya, jadi ada keterangan waktu. Kemudian yang kedua bisa ditambahkan. Jadi ini sunnah ya. Ini yang wajibnya ini sunnahnya. Bisa ditambahkan background biar lebih jelas. Apa? Latar belakang. Sebagai seorang biologis, guru biologi, ya, sebagai guru biologi, jelaskan fotosintesis kepada siswa SMA. Ini adalah background. Dalam rangka kampanye lingkungan, nah ini background. Buatkan slogan pendek. Dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke-80, buatkan sebuah banner tentang perayaan. Ini adalah latar belakang. Begitu seterusnya, ya. Oke, saya pikir cukup ini saja, 1-2 ini saja. Untuk data itu nanti kita praktekkan mungkin terakhir atau pertemuan yang akan ya. Kita praktek. Internetnya saya tanya lagi bisa nggak? Bisa ya. Kalau tidak bisa terpaksa mungkin kamu bisa pakai tethering bagi masing-masing ya. Bisa Pak ya. Oke. Kalau bisa masuk ke browser. Pakai Chrome, silakan. Disarankan pakai Chrome. Kita menggunakan tool yang umum dipakai ya, yaitu chatgpt.com. Silakan diketik di address barnya. chatgpt.com. Enter. chatgpt.com. Iya. Ketika di address barnya, nanti tidak bisa tethering ya, betul. Itu cukup saja. Harus download atau pakai Internet Explorer. Sebenarnya kalau yang gratis itu kalian bisa menggunakan dengan langsung ya. Kalau ini berarti perlu dari luar ya. Jangan pakai
Situ dulu ya. Rasakan aja, enggak? Boleh enggak? Terus dicari terus, ayo cari sini terus. Jadi satu bangku cukup satu komputer apa-apa sih? Ya. Oke, ditunggu dulu, ya seragam. Belum itu ditutup biar bergerak. Sudah masuk ke chatbotnya ChatGPT belum? Oke, kita praktek membuat prompt dengan struktur yang dasar tapi benar kan? Coba ini dicontoh, tulis puisi tentang hujan. Tulis puisi tentang keluar ya. Nah, itu hasilnya. Coba diganti sekarang. Ganti sekarang. Buat puisi tentang apa? Terserah. Iya, nggak apa-apa. Terserah tengah gini ya nggak apa-apa. Terserah ya. Kalau kamu misalnya sudah oke ya, puisinya udah oke, tinggal di copy paste ke Word. Kalau Wordnya nggak ada, pakai Wordpad ya, tinggal copy paste. Terus jangan lupa, sebagai seorang siswa yang beretika dan bertanggung jawab, maka puisi yang dihasilkan oleh ChatGPT wajib diedit. Apa diedit? Susunannya, tata letaknya, ya, hurufnya, terus kalimatnya dari diganti, gitu ya. Itu. Iya, puisi. Yang dari tadi puisi. Ada yang belum berhasil, angkat tangan. Komputernya belum ada Pak, belum connect Pak. Ada? Mana? Mungkin masih mungkin ya. Yang sini bisa tak ini?
lebih diperjelas keterangannya, lebih diperjelas. Jangan tentang hujan saja, jangan tentang ditambahi hujan di malam hari, bla 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 bla, ya ditambahi. Terus dibandingkan, nanti hasilnya pasti lebih spesifik, ya, puisinya lebih mengarah seperti kalimat yang kamu inginkan. Buatkan puisi tentang hujan badai di gurun Sahara di malam hari. Di mana di sana ada onta-onta yang berterbangan. Kenal badai? Pasti nanti ada ontanya di puisi itu, ada ontanya pasti. Ya. Jadi lebih spesifik. Coba membuat yang lebih spesifik. Dibandingkan hasilnya bagaimana, ya. Ini kita sambil refresh. Nanti baru kita buat produk kreatif, ya. Setelah ini kita membuat untuk produk-produk yang sifatnya kreatif. Produk kreatif. Kelihayan kalian membuat kalimat di dalam Pentakromnya itu menjadi kunci dasar bagus tidaknya, akurat tidaknya hasil akhirnya nanti. Lek kalimatku kacau, tidak jelas, ya hasilnya tidak jelas, bias. Jadi bisa macam-macam yang nanti yang keluar, ya. Tapi kalau kalimatku bagus, sesuai dengan EYD, apa EYD? Ejaan yang disempurnakan. Dan ini belum bahasa Indonesia, ya. Terutama keterangannya harus jelas, ya. Kalau sudah silakan disimpan, caranya di copy paste ke WordPad. Ini wordnya banyak yang rusak, ya, belum diupdate, ya. Karena itu coba kamu buka copy paste ke WordPad. Cari di pencarian itu Windows, WordPad, diklik masuk, dipaste ke sana. Jadi copy dulu dari ChatGPT puisinya itu kamu di blok, di copy, klik kanan copy, kemudian masuk ke WordPad, dipaste, ya. Terus kan biasanya itu loh, ya, nggak perlu diajari. Gimana? Sudah di copy?
puisi itu kalau dikasih perintah lagi pasti akan keluar puisi yang berbeda. Halo. Dengan perintah yang sama, buatkan puisi tentang hujan di sore hari, sama. Kamu masukkan ke ChatGPT 2 kali, hasil puisinya pasti berbeda. 3 kali pasti berbeda, terus berbeda. Ya. Karena itu mana yang bagus didokumentasikan, di copy paste ke MS Word atau Wordpad. Terus dicontoh. Kalau ada kalimat yang kurang tepat, oh ini gak enak, ini kalimatnya gak cocok dengan hatiku ya, gak sesuai dengan hati saya, ya silakan dirubah kalimatnya. Itu bentuk etikanya di sana ya. Sudah. Tapi kalau Wordpad nggak punya batasan halaman loh ya, jadi terus gitu dia apa? Oke, sekarang yang kedua kita membuat produk-produk kreatif. Ya. Membuat produk kreatif. Jurusan kalian apa? Masih ingat? Desain. Ya. Membuat desain visual yang bisa dilihat, dirasakan. Yang paling sering tugas diberikan itu adalah membuat poster ya. Coba sekarang kalian melakukan atau buat sebuah perintah prompt untuk membuat sebuah poster. Bisa dibayangkan. Tetapi posternya itu ya ada ketentuannya. Ya, yang pertama adalah adanya judul, ya ada judulnya. Judulnya apa? Bisa tentukan. Ya sama nanti hasilnya pasti beda-beda. Judulnya adalah tentang perjuangan pahlawan. Ya, perjuangan para posternya itu. Nah, coba sekarang kamu buat promnya seperti apa? Buat dulu seperti apa promnya, nanti hasilnya kita revisi ya, kita perbaiki ya. Jadi yang pertama objeknya adalah desain visum ya. Maka sebetulnya kita membuat produk-produk kreatif. Yang pertama tadi membuat puisi sangat latihan ya. Sekarang membuat poster dengan tema apa tadi saya bilang? Perjuangan pahlawan. Pahlawan Republik Indonesia yang berbeda. Ini adalah yang kedua, kita lanjutkan ya. Silakan dicoba perintah promnya seperti apa buat poster. Oke ya, membuat poster tentang perjuangan para pahlawan.
kalau sudah dilihat, dicek apakah ada unsur-unsurnya ini ya, bisa di zoom unsur-unsurnya. Yang pertama ada gambar bendera yang merah putih ya. Ya, nggak kelihatan ini speakernya nggak bisa semua ya. Ini ada gambar bendera merah putihnya ya, posternya. Ini saya kasih syarat ini ya. Tugasnya adalah promnya bagaimana gitu ya. Terus yang kedua ada kalimat saya tentukan apa gimana ini, seruan saja ya. Kalimat ayo rebut negeri tercinta. Ini ada kalimatnya ini ya. Posternya nanti ada kalimatnya ayo rebut negeri tercinta. Ini ceritanya kan masih dijajah gitu ya. Ayo rebut gitu ya. Jadi ada gambar benderanya, ada kalimat ayo rebut negeri tercinta. Oke, saya kasih saran buahnya aja ya, nggak usah baca dulu. Buat poster, syaratnya ada bendera merah putih ya. Bukan kata-kata ya, tapi gambar merah putih ya. Terus ada kalimat, nah ini baru kalimat ayo rebut negeri tercinta. Yang sudah keluar gambarnya dengan syarat ini angkat tangan, saya tulis absennya sebagai nilai harian. Ya ini Pak. Sudah. Mana angkat tangan? Ya angkat tangan dong. Boleh ditambahi yang lain, misalnya ada gambar Bisa Pak. Pangeran Diponegoro, ada gambar apa silakan ya. Bisa. Login lah. Kalau diminta login, kalian bisa menggunakan Gmail masing-masing. Boleh Gmailnya WA silakan. Ya ini karena kan browsernya ini milik umumnya jelas ya, sehingga kadang belum login, belum ada Gmail yang aktif di browsernya. Jadi kalian harus login dulu pakai emailmu masing-masing. Iya, itu cuma ininya nggak ada kalimatnya ya. Bagus sebenarnya. Maka kalimatnya itu ayo bla 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 itu masukkan dalam prompt. Nah, sip. Merah putih ada. Ini bisa di zoom, ini selesai ya. Iya. Jadi syarat saya tadi kan ada bendera merah putih di posternya, ada kata-kata kalimat ayo rebut negeri tercinta. Absen berapa? Siapa tadi? Saya Pak absen. Absen 7. Oke, saya catat nilai ya. Oke, betul. Satu bahasan Arab. Absen 7 ya. Iya Pak. Absen 7. Absen berapa? Bisa. Merah putihnya ada itu. Merah apa itu? Oh, beda
Coba saya lihat promnya gimana tadi? Ini Pak. Buatkan poster tentang perjalanan. Nah, itu nggak ada kata-kata yang putih lagi bawah. Nanti kata sebenarnya itu pembangunan nanti kalimat ya terus bawah lagi. Nah, sudah kamu tidak meminta bendera merah putih kan? Makanya benderanya merah itu. Coba kita tinggal tambahin aja. Kamu tawar lagi, tambahin posternya, ditambahin bendera merah putih. Perhatikan ya, jadi prompt itu bisa bertahap. Nggak sekali jadi nggak apa-apa. Misalnya buat prompt pertama, oh benderanya nggak ada, keluar poster benderanya nggak ada, kamu minta tambahin posternya dengan bendera merah putih. Nah, nanti dibuatkan lagi sama ChatGPT. Betul ya? Oh kalimatnya ayo nggak ada, ya kasih apa bilang tambahin dengan kalimat ini. Kalau yang sudah canggih sekali perintah hasilnya langsung bisa. Ya. Ya, saya benar. Oke, promnya gimana? Buatkan desain poster tentang perjuangan pahlawan dengan syarat dengan menyertakan bendera merah putih dan lain-lain. Oke, ada berapa? Dalam 30. Ini kampanye puisi dari tadi. Sudahlah puisinya tinggalkan, sekarang ganti prompt yang baru membuat poster. Ya. Ada lagi yang sudah? Coba bagi yang sudah bisa ditambahi dengan ornamen atau kalimat atau gambar yang lain ya. Ya Pak, ini Pak. Berapa? Dua. Ini sudah Pak. Ini tadi siapa yang buat? Nah, kamu itu apa nonton? Nggak usah. Kasari tadi sudah ada sana belum? Sudah ini Pak. Sini belum? Ayo, gambar enggak itu boleh pokoknya lah bendera merah putih. Nah, ya, berapa? Ya, sekali lagi. Bisa. Komputernya nggak boleh jalan. Kamu nggak boleh bentuknya. Sekali lagi, bagi yang sudah coba ditambahi komponen yang lain, maksudnya misalkan tambahkan kalimat apa gitu ya. Ditambahi, tambahkan kalimat atau gambar apa gitu ya, silakan berkreasi. Berapa? Siapa? Bisa saja kan? Bisa ya? Oke, perhatikan lalu yang tidur bangun. Kamu tidur membaca HP ini, ayo kita HP-nya. Sudah ada komputer apa? Perhatikan. Saya bilang dari tadi, setiap produk yang kamu buat didokumentasikan. Tadi puisi sudah kan? Nah sekarang
prom-promnya yang banyak tadi di copy semuanya, satu-satu di copy. Dari prom pertama gagal, prom kedua keluar hasil tapi kurang benderanya, itu copy semua promnya, dipaste ke Wattpad ya. Ya kalau sudah, setiap promnya itu menghasilkan poster seperti apa juga dipaste ke Wattpad. Saya kasih tantangan gimana cara paste gambar ke Wattpad dari ChatGPT ya. Ini sama aja ya, copy atau simpan dulu shift S ke JPEG atau PNG. Ayo kan namanya. Iya. Sudah? Sudah. Kalau tidak bisa. Yang selesai duluan dan benar itu lebih banyak nilainya. Saya sudah. Coba ditambahi gambar Garuda. Ya nggak cocok kok, poster komika ditambahi ayam itu loh. Kamu kan belajar prinsip desain dan komunikasi. Kalau poster kedua kan dikasih mie ayam. Ditambahi gambar Garuda. Saatnya istirahat dulu. It's time to have a second break. Lanjut sebentar ya, karena masih belum 2 kali 40 menit. Satu jam maksudnya. Kalau 90 kan 1 jam setengah. 11 ya setengah 1 nanti ya. Kenapa? Insya Allah setengah 1 masih awal waktu. Kalau kamu setelahnya enggak keliling-keliling dulu baru masjid. Ya seorang kalau Islam bersurat gimana? Ayo gimana?
crop-nya itu di copy paste ya. Yang penting itu bukan hasil akhirnya yang penting, tapi crop-nya itu yang harus dipelajari. Bagaimana menyusun struktur elemen yang baik, yang jelas, yang lengkap. Yang sudah saja tetap saja ya, nggak usah minta dicatat lagi. Belum. Berapa? 31. Ya. Nggak usah nangis, nggak usah nangis. Halo. Membuat logo produk ya, jadi kamu ini berangan-angan apa ya, seakan-akan sudah punya sebuah usaha ya, terus ingin membuat logo dari usaha tersebut. Logonya perhatikan ada syaratnya. Syarat yang pertama ya, logonya itu adalah memiliki gambar atau simbol dari produknya. Simbol dari produkmu apa? Nah, ini kalian bisa berimajinasi, berkreasi. Oh, saya usaha tentang makanan, kuliner. Kulinernya apa? Keripik usus ayam. Berarti logonya nanti boleh logo usus, boleh nggak apa-apa, bukan gitu. Nah, itu contohnya ya. Atau huruf A, apa A itu ayam. Ya. Jadi ada gambar atau simbol dari produk. Yang kedua, ya, logo tersebut ya itu harus memiliki identitas. Kalau hanya simbol gambarnya orang kan nggak tahu ya. Dia pakai tagline HP itu sebentar. Ya kan sementara ya. Jadi syarat yang kedua adalah memiliki identitas.
identitas itu bisa berupa tulisan satu kata boleh, ya. Misalnya apa ya? Yang ada di pasaran itu apa ya? Ada identitasnya logo apa misalnya? Saya tahu, contohnya apa? Indomie. Indomie itu logonya apa? Mie. Sedap. Ya, logonya gimana? Bunder lah. Bunder. Ya. Jadi jadi lah biar gampang ya. Misalnya logomu itu tadi keripik usus ayam, ya, dikasih identitas dari produknya itu. Identitas itu bisa nama usahanya, ya, nama perusahaannya, nama home industrinya, silakan, boleh identitasnya, ya. Atau identitas itu adalah bisa juga nama produk, silakan. Ya, nama produk usus ayam. Nah, usus ayam itu kamu jadikan identitas. Atau dikasih nama samaran boleh ya, inisial. Usus ayam disingkat menjadi Usam. Usam. Bukan contoh ya. Usam apa Usam? Usus ayam. Bahasa ini disingkat ya, jadi apa nama home industry ya? Nama home industry namanya CV, MA, apa maju, MJ, Maju Jaya, CV MJ, CV Maju Jaya itu identitas dari usahanya atau produknya, ya. Ya sudah, silakan. Syaratnya jelas juga sana. Ada gambar atau simbol produknya. Yang kedua ada identitas dari produk atau nama home industrinya. Misalnya, ya terserah. Misalnya namamu lah, tidak apa-apa sih, tidak angel-angel wis. Misalnya PT Sani, Sani Group, Sani Group. Itu lah sama grup, misalnya ada grupnya Sani Group. Barangkali nanti jadi direktur punya usaha ekspor ke Amerika, ya siapa tahu. Tinggal kalau udah masih tinggal kirim ke saya gratis udah. Sani Group terus ada logonya ya. Jualan apa nih? Jualan Cino. Nopo Cino ada ekspor ke Amerika, siapa tahu ya. Ayo buat logo. Buat logo itu sulit loh ya. Astagfirullah, dari tadi berkecimpung di dunia konekkan dan seterusnya. Ayo.
buku. Ayo geprek, contoh. Identitasnya mana ini? Yang mana identitas? Itu gambar produknya. Ayam geprek itu nama produknya. Dulu itu apa? Namamu Abdul. Itu adalah identitasnya. Itu dulu. Ini hasilnya. Ya tidak apa-apa.
Makanya setelah itu kamu buka terus itu ini Pak. tulisan es krim ini taruh di samping ya, pakai ambil kopi. Tinggal gila ya. Es krim kita bersisi. Bisa mendapat es krim ya ya. Pak. Ayo pakai jenggalnya masing-masing. Ini gini dong. Pak ini nih bapak. Aku. Pak ini suruh siapa di sini? Loh ini. Oke ya. Kurang 15 menit ya. Sudah, halo perhatikan. Kita tadi sudah belajar tentang apa? Membuat KKA yang produknya kreatif membuat poster ya, logo, anak di kafe
jangan sampai nggak bisa buat poster kan. Terus diberi nama. Ya, jangan dikira lo buat logo itu gampang loh ya. Kamu kalau misalnya kalian punya perusahaan nanti ya, minta jasa ya, desainer logo itu jutaan harganya, ya, iya. Jadi logo itu mahal. Kenapa? Karena logo itu bisa meningkatkan produksi, penjualan, meningkatkan penjualan. Itu ya. Itu materi yang produk yang sudah kalian. Kira-kira gampang apa enggak? Saya tanya, gampang mana membuat dari sini kamu pakai Corel? Dari sini. Dari sini. Gampang dari sini. Iya. Pertanyaan kedua, kira-kira kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru produktif DKP untuk membuat poster, kamu buat dari Corel atau dari AI? Dari AI? Ayo, ini pertanyaan yang harus dijawab dengan benar loh ya. Jangan sampai salah arah kamu nanti ya. Jangan sampai mapel KKA jadi senjata makan tuan ya, membunuh kreativitas. Silakan ya, perhatikan halo. Silakan tugas-tugas itu menggunakan AI, silakan. AI silakan. Tetapi dalam batas-batas tertentu. Apa batasnya? Untuk sekedar memancing ide ya. Yang pertama, saya dikasih tugas membuat poster tentang pergaulan remaja abad 21. Kok pikiran saya buntu ya? Gambarnya mau kasih gambar apa, tulisannya apa, kok buntu ya pikiran saya. Nah, kalian bisa coba untuk mencari referensi dengan AI. Paham? Halo? Silakan mencari referensi dengan AI. Tetapi perhatikan, sebagai ini bahasanya kunci kata kuncinya ya. Sebagai seorang pelajar yang beretika dan bertanggung jawab, itu kata kuncinya ya, maksudnya itu ya. Sebagai seorang pelajar yang beretika dan bertanggung jawab, kalian tidak boleh comot begitu saja dikumpulkan. Tapi itu hanya sekedar untuk inspirasi. Membuatnya tetap menggunakan menggunakan Corel ya. Kecuali kalau kalian bukan anak DKP, tidak apa-apa. Kalian DKP bisa Corel kok pakai semuanya ya kan? Kalau AI itu kan ada keterbatasan, mungkin lebih kaku kan gitu ya, kurang luas, kurang sesuai dengan keinginan dari customer atau pelanggan ya. Paham ya? Jadi menggunakan sebatas untuk ide-ide, untuk referensi. Membuatnya sebagai seorang DKP tetap menggunakan tools software untuk desain grafis, Corel, Adobe Illustrator ya, desain fotonya Photoshop dan seterusnya. Paham ya? Sudah. Coba saya tanya pertanyaan ketiga. Kira-kira belajar hari ini gimana? Yang biasanya ini ya, ambil ini tidur, sekarang nggak tidur. Keliling aja dari tadi. Ini Pak buat Pak. Ya, itu refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya, bahwa AI itu hanya sebatas tools atau alat yang digunakan untuk memperlancar, mempermudah, atau untuk menumbuhkan menumbuhkan ide ya. Nah, pembuatannya tetap menggunakan tool atau software desain grafis. Kenapa? Karena kalian adalah anak DKP. DKP
Kafe nggak bisa desain pakai Corel, Illustrator dan sejenisnya, sama dengan petani nggak bisa nyangkul. Kode mewah ngarit nggak duwe are jabuti. Karena sapi ini makan sama ya. Pak Suman. Itu ya. Oke, sisa waktunya coba ya. Ini tadi sudah saya nilai ya, sudah saya nilai loh ya. Yang bukan sani, saya nilai ya. Yang tadi tidak masuk ke nilai saya berarti ya wes begitu saja. Ya. Perlu belajar lebih. Ya. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the second lesson. Berikutnya, silakan sekarang kalian lihat di HP-nya, ya. HP-mu lihatan. Dan di bawah. Tidak punya apa? Ya, perhatikan. Nanti ya nanti aja. Nanti silakan dilihat di grup kelas. Di sana saya berikan soal-soal yang kaitannya dengan materi kita hari ini, ya. Ya sih gampang lah soal objektif ya. Nanti saya kirim dalam bentuk link quizzes. Tahu quizzes? Ya. Nanti silakan dikerjakan. Ya. Pertemuan lagi akan ada pembahasan yang lebih menarik ya, untuk produk-produk yang lebih inovatif. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Tidak. Oke. Minggu depan, perhatikan ya, minggu depan nanti mungkin kalau sudah nanti dari kurikulum sudah disahkan ya, itu nanti mulai mungkin ya bulan depan ya, bulan tahun berarti mulai resmi nanti mapel pilihan itu akan ada muatan-muatan tentang KKN ya, tinggal nanti tunggu doknya dari kurikulum ya, paham ya. Nah, minggu yang akan datang ini tetap nanti ada pembahasan tentang pembuatan produk yang lebih apa? Lebih menarik. Ya. Apa? Nah, ini saya tulis, saya di zoom ya. Apa yang dibuat? Apa yang kita pelajari di minggu depan? Yang kita pelajari adalah tentang penggunaan data ya, pada AI untuk analisis data ya. Datanya macam-macam ya. Ini nanti materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Satu contoh aja, misalnya kalau analisis data, misalnya ya sih gampang lah, ada nilai. Nah, nilai itu kan perlu dilihat rata-ratanya berapa, kan gitu ya. Yang paling tinggi sopo, sing elek sopo, sing tengah sopo, nilainya kan gitu ya. Terus dianalisis, nah ini yang kelompok bawah ini sing kenapa kok jelek, harus belajar apa ya. Itu namanya analisis. Yang perlu dipelajari apa, ya itu nanti analisis. Itu nanti yang akan kita pelajari pada materi-materi yang akan nanti ada database. Pakai apa database-nya? Bisa pakai Excel silakan ya. Pakai database yang lain juga. Tidak? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Saya kira mungkin ini sudah waktunya Isoma ya untuk jam saya ya. Nanti silakan bisa istirahat dulu. Kalau ada tim ketertiban bilang tadi tidak atau belum istirahat ya. Oke, terima kasih. Semoga